wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanjaya, NPM E1D018022. Nah, pada video sebelumnya kita sudah sama-sama mempelajari tentang estimasi regresi linear dengan menggunakan teknik matriks. Dari video tersebut, kita mempelajari setiap tahapan dalam melakukan analisis data kuantitatif, mulai dari menyusun model, hipotesis, sampai dengan uji statistik. Dalam hal ini kita menggunakan uji T. Nah, masih menggunakan data yang sama, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang cara singkat mengestimasi model ekonometrika dan interpretasi hasil analisis regresi linear dengan menggunakan metode OLS atau Ordinary Least Square. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Sajam. Kita buka. Nah, sudah terbuka. Langsung saja kita klik pada kolom editor untuk menginput instruksi yang akan kita gunakan. Oke, setelah semua instruksi selesai kita masukkan atau kita input, maka langkah selanjutnya kita klik tombol Run. Nah, klik tombol Run, maka pada kolom Sajam akan muncul hasil analisis dari instruksi yang kita masukkan tersebut. Nah, untuk tampilan penuhnya hasilnya itu seperti ini. Nah, oke. Nah, inilah tadi analisis regresi sederhana. Terus bagaimana untuk regresi linear bergandanya? Nah, untuk regresi linear berganda kita kembali dulu ke aplikasi Sajam. Nah, untuk regresi linear berganda, tentunya model atau persamaan regresi harus kita ubah terlebih dahulu. Yang awalnya hanya menggunakan satu variabel. Nah, sekarang kita rubah menjadi persamaan dengan 5 variabel atau sesuai dengan jumlah variabel yang ada pada data kita. Nah, untuk mendapatkan hasil analisis model regresi linear berganda, kita cukup menambahkan keempat variabel independen yang belum kita masukkan, yaitu X2T, X3T, X4T, dan X5T. Nah, oke, setelah sudah kita tinggal mengklik tombol Run. Nah, pada kolom Sajam akan muncul hasil analisis dari instruksi yang barusan kita buat atau instruksi regresi linear berganda. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, oke, langsung saja selanjutnya kita copy instruksinya untuk kita simpan pada Microsoft Word. Caranya kita blok, Ctrl C, kita buka lembar kerja Word. Oke. Nah, kita paste. Kemudian kita kembali lagi. Nah, ini pada kolom Sajam hasil analisisnya kita copy. Ctrl A aja, Ctrl C, dan kita ke lembar kerja Word dan kita paste. Oke. Nah, di sini kita cek terlebih dahulu. Nah, kita sesuaikan ukurannya agar hasilnya sama. Nah, ini karena belum rapi ya, konstannya ini tidak sejajar, maka caranya kita Ctrl A, kita ubah ukurannya menjadi 10. Oh, 10 belum.
9. Oke. 9 kita cek. Oke. Ya, di sini sudah rapi ya, sudah rapi. Sudah terlihat jelas. Nah, oke. Selanjutnya file ini kita simpan terlebih dahulu. Caranya kita Ctrl A. Nah, kita save terlebih dahulu. Ini bisa kita ubah namanya regresi berganda OLS. Nah, simpan terserah di mana sesuka kita, kemudian save. Untuk contoh yang akan kita gunakan pada interpretasi hasil kali ini adalah hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan metode OLS. Oke, langsung saja kita buka lagi hasil analisis regresi berganda. Nah, tadi saya di sini. Oke. Nah, ini adalah hasil analisis regresi berganda yang sudah kita pindahkan pada mikroskop Word tadi. Oke. Dari hasil analisis yang banyak seperti ini, kita bisa mempersingkat ataupun membuatnya lebih simpel. Bisa kita ubah dalam dua bentuk penyajian yang berbeda. Nah, di sini sudah ada saya tandai. Yang pertama ada nilai R-square, ini yang berwarna biru. Kemudian ada nilai F, ini berwarna ungu. Nah, kemudian juga ada nilai dari uji T kita, yaitu X1 sampai dengan X5. Dan yang ini adalah nilai kovarian, dan ini merupakan nilai korelasinya. Nah, oke, langsung saja kita ke penyajian. Nah, penyajian pertama yaitu dalam bentuk persamaan. Nah, penyajian analisis regresi linear berganda yaitu menggunakan persamaan seperti ini. YT sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah B4 X4 tambah B5 X5 tambah ET. Nah, ini sesuai dengan jumlah variabel pada data kita. Nah, dari persamaan linear ini selanjutnya kita akan memasukkan angka-angka ke dalam persamaan ini. Nah, yang saya tandai warna biru ini adalah nilai estimate coefficient-nya, yaitu min 1424,2 dan nilai standar error-nya yaitu sebesar 611,1. Nah, selanjutnya ini yang berwarna hijau adalah hasil analisis dari variabel luas lahan. Ini dari hasil analisis jumlah bibit. Ini pestisida, yang ini adalah pupuk, dan ini tenaga kerja. Nah, semua ini data-data ini kita peroleh dari sini. Ini semua nilai variabel ini konstanta, tinggal kita kopikan, kita pindahkan atau kita masukkan ke persamaan ini. Inilah hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan menyajikan hasil analisis dengan bentuk tabel saji. Ini adalah bentuk tabel saji. Tabel ini hanya terdiri dari 2 kolom dan beberapa baris sesuai dengan variabel yang kita analisis. Kolom pertama adalah variabel name yang berisi tentang nama-nama variabel independennya saja, seperti konstanta, luas lahan, jumlah bibit, pestisida, pupuk, dan tenaga kerja. Nah, selanjutnya ada nilai R-square. Nah, nilai R-square ini nilai R-square ini adalah nilai R-square ini kita gunakan sebagai indikator ketepatan model. Nah, nilai R-square ini kita gunakan untuk mengetahui seberapa tepat model yang kita gunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependennya. Nah,
kita copy dulu ini nilainya masukkan ke tabel saji. Nah, ini adalah nilai R hitungnya. Nah, nilai ini artinya dapat menjelaskan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependennya sebesar 94,74%. Nah, sisa yang kita gunakan tersebut dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Nah, maka dari itu, setiap persamaan atau model selalu diakhiri dengan ET seperti ini. Oke. Variabel yang kita masukkan ke dalam persamaan, yang pertama itu ada X1 luas lahan, X2 jumlah bibit, X3 pestisida, X4 pupuk, dan X5 yaitu tenaga kerja. Nah, dan kita akan mencari tahu bagaimana pengaruh nilai X terhadap YT atau produksi kentang. Selanjutnya kita akan melihat uji F. Nah, uji F dan uji T ini sangat berbeda, di mana uji F ini digunakan untuk mengetahui pengaruh secara keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependennya. Sedangkan untuk uji T itu digunakan untuk mengetahui salah satu variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, oke. Selanjutnya bagaimana dengan cara pengujiannya? Nah, pengujian uji F itu sama dengan pengujian uji T dengan kriteria jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka tolak H0 dan terima H1. Atau jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka diterima H0 dan tolak H1. Untuk nilai F hitung yaitu di sini sudah ada 122,448. Oke, kita langsung membuka F tabel untuk mencari nilai F-nya. Nah, di sini ada nilai V1 atau biasa di pembilang dan V2 atau biasa disebut dengan di penyebut. Nah, untuk mendapatkan nilai V1 ini adalah dengan cara jumlah variabel independen dikurang 1. Atau dalam analisis yang saya gunakan, variabel independennya ada 5 dan dikurangi 1, yaitu biaya pembilangnya atau P1 adalah 4. Dan P2-nya didapat dari jumlah observasi yang kita gunakan dikurangi dengan variabel independen. Dalam observasi ini saya menggunakan 40 sampel dan untuk variabel independennya ada 5, maka 40 kurang 5 maka 35. Jadi langsung kita cari di nilai P1 yaitu 4 dan nilai P2-nya yaitu 35, dan di sini didapatkan nilai F tabelnya yaitu sebesar 2,64. Dan untuk signifikansi levelnya kita tetap menggunakan 5%. Dan kemudian kita salin nilai ini ke tabel saji. Nah, ini sudah saya salin. Ini adalah nilai F tabelnya. Nah, jika kita lihat di sini nilai F hitungnya yaitu sebesar 122,448 dan nilai F tabelnya yaitu 2,64, maka artinya yaitu F hitung lebih besar dari F tabel. Artinya tolak H0 dan terima H1, yang artinya variabel independen kita miliki secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependennya. Selanjutnya kita akan melakukan uji statistik secara parsial. Nah, di sini untuk mencari nilai T tabelnya yaitu dengan mencari DF. DF sama dengan jumlah observasi dikurang variabel independen dikurang 1. Nah, sampel yang saya gunakan yaitu 40 dikurang 5 variabel dan dikurang 1, maka diperoleh DF-nya sama dengan 34. Dan kita gunakan signifikansi levelnya yaitu 5%. Jadi langsung kita cari 34 dengan signifikansi levelnya 5%, maka diperoleh yaitu 2,032. Dan langsung saja kita pindahkan pada tabel saji. Nah, di sini sudah saya pindahkan 2,032.
Jadi untuk menguji variabel-variabel atau masing-masing variabel luas lahan, jumlah bibit, pestisida, pupuk, dan tenaga kerja terhadap jumlah produksi kentang, kita akan menggunakan uji parsial atau uji T. Nah, untuk nilai T tabelnya ini sudah kita ketahui. Selanjutnya, untuk nilai T hitung dari masing-masing variabel kita peroleh dari sini. Nah, ini adalah T hitungnya untuk semua variabelnya. Selanjutnya kita salin terlebih dahulu nilai T hitung ini. Oke. Nah, di sini saya sudah menyalinnya. Oke. Dan di sini terdapat perbandingan antara nilai T hitung dan T tabel. Nah, yang pertama ini adalah variabel luas lahan. Nah, hasilnya yaitu nilai T hitung dari luas lahan lebih kecil dari nilai T tabel. Artinya itu terima H0 dan tolak H1, atau variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi kentang. Kemudian variabel X2 atau jumlah bibit, di sini nilai T hitungnya lebih besar daripada nilai T tabelnya, artinya yaitu tolak H0 dan terima H1. Maka variabel jumlah bibit ini berpengaruh terhadap jumlah produksi kentang. Kemudian ada variabel pestisida, yaitu di sini nilai T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka tolak H0 dan terima H1. Artinya variabel pestisida berpengaruh terhadap jumlah produksi kentang. Kemudian ada pupuk, itu nilai T hitungnya lebih kecil daripada nilai T tabel, artinya terima H0 dan tolak H1. Dan variabel ini tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi kentang. Dan yang terakhir yaitu variabel tenaga kerja, itu nilai T hitungnya lebih kecil daripada nilai T tabel, terima H0 dan tolak H1. Artinya variabel tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi kentang. Selanjutnya, hasil analisis tidak berhenti pada bagaimana pengaruhnya saja, tetapi kita juga harus menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, yang kita gunakan adalah nilai koefisien regresi. Oke, langsung saja kita melakukan penyajian analisis sehingga menjadi pembahasan yang lebih menarik untuk dibaca. Dan di sini saya sudah tuliskan terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita baca. Pada variabel luas lahan atau X1T, dari hasil uji T yang telah dilakukan, nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, sehingga variabel luas lahan tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi kentang. Dan dilihat dari koefisien regresi ini sebesar 0,10236. Maka dapat disimpulkan jika petani melakukan penambahan luas lahan sebesar 1 hektar, maka potensi kenaikan jumlah produksi yang akan diperoleh petani adalah 0,10236 kg. Kemudian variabel jumlah bibit atau X2T. Nah, dari hasil uji T yang dilakukan, nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi kentang. Dilihat dari koefisien regresi ini sebesar 5,2700, maka dapat disimpulkan jika petani melakukan penambahan jumlah bibit sebesar 1 kg, maka potensi kenaikan jumlah produksi yang akan diperoleh petani adalah sebesar 5,2700 kg. Kemudian variabel pestisida atau X3T. Nah, dari hasil uji T yang telah dilakukan, nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga variabel pestisida berpengaruh terhadap jumlah produksi kentang. Dilihat dari koefisien regresi ini sebesar 0,42560, maka dapat disimpulkan jika petani melakukan penambahan pestisida sebesar 1 kg, maka potensi kenaikan jumlah produksi yang akan diperoleh petani adalah sebesar 0,42560 kg. Nah, variabel yang keempat yaitu pupuk atau X4T. Dari hasil uji T yang dilakukan, nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, sehingga variabel pupuk ini
tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi kentang. Nah, dilihat dari koefisien regresinya, yaitu sebesar 0,562278, maka dapat disimpulkan jika petani melakukan penambahan pupuk sebesar 1 kg, maka potensi kenaikan jumlah produksi yang akan diperoleh petani adalah 0,56278 kg. Dan variabel yang terakhir yaitu tenaga kerja atau X5T. Dari hasil uji T yang dilakukan, nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, sehingga variabel tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi kentang. Dan dilihat dari koefisien regresi ini sebesar 1,5818. Nah, maka dapat disimpulkan jika petani melakukan penambahan tenaga kerja sebesar 1 HOK, maka potensi kenaikan jumlah produksi yang akan diperoleh petani adalah sebesar 1,5818 kg. Oke, jadi itu adalah pembahasan penyajian analisis yang telah kita lakukan. Sekian video saya pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.